Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur semuanya. Nah, kali ini kita mau hunting ke suatu pulau. Nah, kali ini agak jauh dan katanya ombaknya agak lumayan ngeri-ngeri sedap. Nah, moga aja ombaknya nggak begitu besar. Nah, kita baru mau berangkat. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut Lur. Nah, itu ada satu pulau. Nah, di situ kawan kita ya, saudara kita lah. Nah, ada yang mereka bikin semacam panti di situ, panti untuk anak-anak yatim, yatim piatu, dan anak-anak terlantar. Nah, di pulau itu penduduknya lumayan banyak. Ada menurut perkiraan masyarakat ada sekitar 300 kakak. Nah, jadi lumayan ramai. Tebangan itu pohon stigi semua itu kan? Waduh. Oke, kita sampai di pinggir lokasi. Baru sampai pinggirnya nih. Nih. Ini semua ranting-ranting santigi. Sini semua sudah dibongkar. Tuh. Tuh. Nah, ini tempat yang sudah bersih ini dulunya bekas-bekas galian pohon santigi. Tuh. Tuh. Itu yang ranting-ranting putih itu, nah, itu bekas tebangan juga itu. Nah, ini ada gubuk punya nelayan, punya masyarakat. Dari sebanyak ini santigi yang tersisa inilah, nah, karena dibikin pagar oleh nelayan-nelayan ini. Tuh. Dan ini juga yang udah ditanam, katanya sebagian dicolongin orang nih, dicabutin. Aduh. Ya, ternyata yang punya gubuk inilah penyelamat santiginya. Tersisa inilah. Tersisa pagarnya. Aduh, Masya Allah. Ini bekas bongkaran santigi semua juga ini. Tuh, ini ranting-rantingnya. Itu juga. Itu yang tinggal pohon-pohon, ranting-ranting kering itu ranting-ranting santigi. Terus ke sebelah sana. Nah, ini juga bekas bongkaran. Ini pohon ini tinggal pucuknya aja. Nah, kalau pucuknya aja, dahan lah kurang lebih, dahannya aja segini, gimana bonggolnya. Cuma ternyata bonggolnya juga dicabut Lur. Tuh. Habitatnya santigi. Tuh. Tuh tempat bongkarannya. Ini satu pohon ya, Pit ya? Ya, satu pohon itu. Satu pohon rantingnya sebanyak ini nih. Tuh. Jadi sebesar apa pohonnya? Tapi dicabut juga. Didongkel juga.
prospek dari pembentukan wisata bonsai. Salah satunya ya inilah. Sebenarnya tidak disalahkan apa namanya wisata bonsainya. Sebenarnya sangat bagus, itu yang sangat bagus. Karena bisa menciptakan peluang-peluang untuk mendongkrak perekonomian masyarakat ya. Cuma sayangnya kurang diberikan edukasi. Kalau seandainya masyarakat diberi edukasi, memberikan edukasi tentang pembenihan santigi misalkan. Padahal kita sama-sama tahu bibit santigi itu paling murah 50.000, bahkan sampai jutaan untuk ukuran kecil saja. Tapi kalau semuanya sudah dibabat seperti ini, bahkan untuk mencari benihnya aja, mencari bibitnya aja kita udah susah. Padahal kalau kita benar-benar memikirkan peluang untuk masyarakat, untuk jangka panjang, pembenihan santigi itu lebih prospek sebenarnya untuk jangka panjangnya. Oke, nanti kita lanjut lagi. Tuh ranting-rantingnya. Oke, kita lanjut jalan. Ini baru sebagian lur, ini baru pojokannya aja. Pulau ini kan lumayan besar tuh, belum belakang-belakang sana. Ini baru pojok bagian dekat dermaga. Lanjut. Tuh, santigi semuanya lur. Tapi kita dulu paling banyak itu batang ya. Beginilah resikonya membuka peluang tanpa edukasi yang benar. Jadi saat mereka tahu, oh ini peluang, bisa dijadikan mata pencaharian. Karena semuanya tersedia di alam, jadi mereka nggak akan berhenti. Kita nggak bisa nyalahkan masyarakat. Mereka dalam kondisi memang sangat sulit. Tapi di saat masyarakat tidak diberi edukasi yang benar, cuma dibukakan peluang, oh ini ada peluang, mereka akan berebut. Dan hasilnya beginilah. Ini pucuknya santigi, pucuknya gini, bongkolnya pasti gede banget ya. Ini pucuknya. Kalau babonnya, pohon besarnya saja sudah digali, kita nggak akan mendapatkan benihnya lagi. Gede bener pohonnya ya, dipotong-potong. Ini 2 biji di sini. Batang gede. Ini berarti pakai senso ini ya. Sensok semua. Tuh. Ini pucuk, ini tengah, ini capangnya. Tahu pohon ini karakter yang gimana bentuk? Batang lurus melengkung gini. Perih, lihatnya perih.
Waduh, masya Allah. Aduh, habis. Prestasi buat yang punya ide ini. Masya Allah. Bersih. Allah. Hancur. Ini gede nih. Nah ini yang gede itu. Ini baru kayaknya nih. Kok ini nggak diambil ya? Ya Allah. Nggak ada ambil. Susah tuh, akarnya banyak. Bukan susah dari akal. Jadi potong pakai sensor. Ngeri. Dalamnya. Potong-potong semua diambil enggak, mati ya. Segerain berapa ratus tahun ini sampai segini. Aduh. Bang, biarin aja dah. Masya Allah. Waduh, gede amat ini. Disensor, Allah Akbar. Masya Allah. Allah Akbar. Dibongkar. Ilaha illallah. Wih, sukses banget ini. Sukses membunuh, sukses membumi hanguskan, sukses membuat punah. Prestasi banget ini, prestasi. Ya Allah ya Rahman. Habis kakinya. Gila. Sampai bersih ya. Allah. Nah, masih merah ini. Potong. Itu sebenarnya kalau Yang bisa selamatin aja, yang udah kedongkel daripada mati. Nih. Sadis banget ini asli. positif jadi. Ya Allah. Ini coba udah dipotong, dibawa enggak? Masih baik. Itu bambu itu. Masih baik. La ilaha illallah. Masih baik. Tuh. Mana mati nih, Mas? Masih baru ini. Segede gini lah, ilaha illallah, ratusan tahun ini. Ya Allah, masih baru ini. Bawa pulang aja. Enggak selamat lagi nih, mah. Udah ini, udah coklat kulitnya. Ya Allah, sadisnya ya. Ya, yang disayangin itu apa namanya, dia digali udah capek, mati juga, dapat duit enggak? Capek aja, mati ya. Mati. Ini juga gede bener, la ilah. Kan puluhan tahun, ratusan tahun
tahun ini. Oke lur, nah, tadi udah sama-sama kita lihat gimana kondisinya. Menurut kawan-kawan gimana itu? Ngeri ya, sadis, hancur, bener-bener hancur. Nah di situ yang salah siapa? Apa masyarakatnya, apa penghobi bonsainya, atau aparatnya? Nah, di situ mesti jadi bahan renungan kita sama-sama. Karena pada dasarnya ide untuk menjadikan Lampung Selatan wisata bonsai itu ide yang bagus sekali sebenarnya. Perlu kita apresiasi sama-sama. Nah, cuma kita ada yang luput dari perhatian kita. Kita kurang memikirkan efek jangka panjangnya dari ide-ide yang sudah berjalan ini. Memang sebagian masyarakat ya sangat terbantu dengan adanya wisata bonsai ini. Mereka bisa mencari bahan bonsai segala jenis macam-macam. Nah, cuma di sini yang menjadi yang muncul efek negatifnya adalah ke tumbuhan atau pohon jenis santigi atau Pempis acidula. Nah, dulunya di Lampung ini, khususnya Lampung Selatan ini, pohon santigi itu banyak sekali. Bahkan pulau-pulau itu semuanya hutan santigi. Video yang tadi kita lihat itu hanya sebagian kecilnya aja itu loh. Cuma di satu tempat, belum di tempat yang lain. Kondisinya sama aja, begitu semua, hancur. Nah di situ yang disayangkan sebenarnya kurang ada edukasi dari kawan-kawan yang benar-benar profesinya adalah pembonsai, dan juga kurang ada juga edukasi ya dari aparat ke masyarakat ya. Nah, sedangkan masyarakat ini sebenarnya kebanyakan dari mereka itu bukan pembonsai, bukan ahli bonsai, atau bahkan bukan penghobi bonsai. Nah, sehingga mereka ini nggak ada kepahaman kriteria seperti apa yang untuk dijadikan bonsai. Mereka hanya tahu di saat ada peluang mereka akan berebutan untuk berlomba-lomba mencari bahan bonsai itu. Nah, jadi karena mereka ini tidak dibekali pengetahuan tentang dunia perbonsaian, mereka nggak paham, asal cabut aja, asal dongkel, asal cabut. Yang besar-besar dibabat semua. Karena mereka ini tidak ada pengetahuan tentang bonsai, di saat mereka menawarkan ke pembonsai atau ke penghobi atau ke pengusaha bonsai, hasil dongkelan mereka ini banyak yang nggak bisa diterima karena nggak memenuhi kriteria untuk dijadikan bahan bonsai. Nah, di situ banyak yang terbuang sia-sia. Seperti di video tadi kan kita lihat santigi dengan ukuran yang besar-besar, dia mati sia-sia. Umur dari pohon santigi itu untuk bisa mencapai ukuran itu ya bisa ratusan tahun, bahkan menurut kawan-kawan yang ahli bonsai bisa sampai 1000 tahunan. Awalnya saya ada lah rasa-rasa ragu untuk untuk meng-share video ini, dokumentasi tentang santigi ini. Nah, cuma saya jadi
kepikiran, ngerasa ada rasa tanggung jawab untuk mengajak kawan-kawan semua untuk merenungkan lagi apa yang sudah terjadi terhadap tumbuhan santigi ini. Nah, di situ kalau seandainya kita berandai-andai dulu masyarakat masyarakat daerah kita ini diberi edukasi yang benar, bahkan ini peluang yang sangat luar biasa sebenarnya, luar biasa bisa membantu perekonomian masyarakat. Kalau seandainya masyarakat dulu sebelum daerah kita ini dijadikan wisata bonsai, mereka diedukasi dulu untuk pembibitan, misalkan untuk pembibitan santigi. Nah, padahal kita sama-sama tahu untuk yang masih bahan bibit santigi itu yang ukuran paling kecil aja harganya udah 50.000 ke atas. Bahkan sampai 100.000, bahkan lebih, bahkan bisa sampai jutaan untuk kriteria tertentu. Kalau seandainya masyarakat tahu bahwa dengan pembibitan saya sebenarnya bisa menjadi pundi-pundi rupiah juga, itu kan luar biasa. Kalau seandainya masyarakat diberitahu, diajarkan cara pembibitan, anggaplah misalkan satu tempat pembibitan, satu pam lah gitu kan, satu pam bisa mengeluarkan setiap bulannya 1.000 pohon aja, 1.000 bibit santigi. Maka 1.000 kali 50.000, 50 juta juga. Kalau seandainya dari satu pam ini misalnya terdiri dari anggotanya 5 orang aja, 5 orang, mereka masih kebagian 10 juta. Kalau kita asumsikan misalnya setiap bulan mengeluarkan 1.000 bibit. Nah, kemudian 1.000 dari satu bibitnya harganya 50.000. Cuma saya rasa itu bakal lebih. Karena bibit santigi ini dengan ukuran sebesar kelingking saja dia harganya udah ratusan ribu. Jadi kalau diasumsikan begitu, masyarakat satu orang pekerja pembibit pembibit santigi bisa dapat hasil 10 juta per bulan. Itu kalau cuma satu pam, satu pembibitan. Kalau seandainya ada 10 pembibitan, ada 100 tempat pembibitan, kalau 1.000, maka bisa kita kalikan berapa banyak masyarakat yang terbantu dari kegiatan ini. Cuma mau dibilang ini sudah terlambat, ya memang betul sudah terlambat. Karena indukan bonsai, indukan bahan bonsai ini dari santigi ini bukannya hampir nggak ada lagi. Karena pohon-pohon yang ukurannya besar-besar, yang sudah tua-tua, itu semuanya ditebang. Sehingga di saat kita pergi ke lokasi yang tadinya bekas hutan santigi, kita untuk menemukan seukuran kelingking aja itu udah susah banget. Kita cuma ngelihat bisa lihat serakan bekas pohonnya seukuran sebesar karung, sebesar tiang listrik. Bahkan ada yang diameternya 1 meter lebih, tapi ya mati sia-sia aja. Daripada enggak sama sekali, lebih baik terlambat. Dari pohon-pohon yang sisa-sisa yang masih hidup, ya mungkin bisa kita biarkan untuk dijadikan bibit, sehingga masyarakat masih bisa mengambil biji-bijinya untuk disemai lagi. Karena dibilang benar-benar habis ya masih ada sebenarnya, masih ada. Cuma ya mesti kita jaga sama-sama. Karena ini peluang sebenarnya, peluang yang
bukan untuk sekarang aja, bisa untuk jangka panjang, bisa sampai tahun depan, 10 tahun, 50 tahun. Cuma kalau benar-benar habis, indukannya sudah nggak ada lagi, ya, kita mau dapat bibitnya dari mana lagi? Itu, saudara. Kita nggak bisa saling menyalahkan, oh ini salah aparatnya yang mengesahkan jadi wisata bonsai, aparatnya. Tidak. Bahkan mereka sebenarnya memikirkan untuk masyarakat, tapi ya edukasinya kurang. Pembisnis bonsainya gitu juga. Di saat bonsai Santigi booming, mestinya jangan berlomba-lomba untuk banyak-banyakan, ngambil sebanyak-banyaknya. Mesti kita berdayakan masyarakat ini, gimana mereka bisa terus-terusan produksi. Dan kita-kita juga, kawan-kawan lah, saya nggak ikutan. Saya hobi bonsai, cuma saya nggak tega lah untuk ini karena saya takut mati nanti. Udah dicabut mati kan sia-sia. Cuma itu peluang. Kalau seandainya bisa berjalan begitu, saya juga mau, tertarik. Siapa yang nggak mau duit ya? Cuma kalau saya benar jadi Lampung Selatan wisata bonsai, jadi semua dari luar daerah di mana aja yang dia pengen cari bibit Santigi bisa datang ke Lampung Selatan. Bahkan Lampung Selatan akan dikenal, oh kalau mau cari-cari Santigi ya ke Lampung Selatan aja. Dan itu juga efeknya ke ke wisatawan bagus juga. Mungkin bisa dijadikan cenderamata ya, cenderamata khas dari Lampung Selatan, tanaman bibit bonsai. Mungkin bisa, kerjasama dibikinkan satu pasar. Karena di daerah Lampung Selatan ini banyak sekali sebenarnya lahan-lahan yang kosong ya, yang mungkin bisa dijadikan destinasi wisata bonsai itu tadi. Jadi masyarakat bisa setoran ke pedagang bonsai, kemudian pedagang bonsai punya pasar sendiri, dan setiap wisatawan datang bisa diarahkan, oh ini tempat oleh-oleh wisata bonsainya tadi. Jadi wisatawan bisa beli ke pedagang bonsai itu tadi, dan itu bisa continue terus menerus, nggak terlambat. Kita mulai dari sekarang. Gimana? Kita mulai dari sekarang. Karena masih ada kesempatan. Dari kawan-kawan penghobi juga yang mereka udah terlanjur punya pohon Santigi yang gede gitu kan. Nah, mungkin bisa lah dipikirkan lagi, biarkan dia berbuah di rumah masing-masing. Kemudian bibitnya di-share ke saudara-saudara kita semua. Suruh mereka bikin bibit, sehingga setelah tumbuh, setelah jadi siap jual, kawan-kawan tampung lagi dari masyarakat. Dan itu tadi benar-benar terwujud Lampung Selatan wisata bonsai. Kalau seandainya kondisinya terus-terusan dibikin begini, ini kan cuma tinggal tersisa 1-2 batang saja yang dia ukurannya yang bisa jadi indukan untuk kita kita ambil bibitnya. Kalau seandainya itu juga masih diambil juga, ya habis dan selesai sampai dalam beberapa tahun saja. Kita nggak usah tahun lah, mungkin nggak sampai 1 tahun kalau ini terus menerus berlaku seperti sekarang ini, habis semuanya, nggak tersisa. Bahkan kita untuk mendapatkan sebutir biji Santigi aja kita nggak dapat lagi. Sekarang kan masih lah, walaupun terlambat lebih baik daripada enggak sama sekali. Kita mulai dari sekarang, kita mulai berdiskusi tentang Santigi, kita rencanakan sama-sama
kita ajak, bahkan kita minta dukungannya kepada para aparat-aparat. Nah, kita ajak. Mungkin, insya Allah saya yakin aparat pemerintahan juga, aparat Pemdanya pasti ngedukung banget. Karena kalau seandainya terwujud benar-benar jadi wisata bonsai, bahkan dikenal tingkat nasional, bahkan mancanegara, kan keren banget tuh. Karena yang hobi Santigi ini nggak orang Indonesia aja, lur. Orang Cina suka, Malaysia suka, Singapura suka, semua suka. Karena bonsai ini bukan hobi lokal, hobi global. Semua orang, semua daerah, semua negara dia banyak penghobi bonsai. Dan usaha bonsai ini bukan usaha-usahaan, usaha beneran. Karena hasilnya pun kalau ditekuni nggak sedikit, banyak. Dan yang katanya ada bonsai yang harganya 100 juta, 200 juta, itu nggak bohong, beneran ada. Apalagi kalau kita lihat Santigi. Kita lihat Santigi. Dengan ukuran biasa, bentuknya bagus. Harga ratusan juta satu bonsai Santigi itu adalah hal biasa. Nah, itu peluang banget sebenarnya, peluang buat seluruh masyarakat Lampung Selatan ini. Jadi ayo kita bikin pembibitan Santigi. Kita bikin bibit yang banyak. Jadi semua masyarakat di sekitar pantai punya pembibitan Santigi semua. Dan Lampung Selatan punya pasar sendiri untuk bonsai yang dijadikan benar-benar dijadikan destinasi wisata bonsai. Dan khasnya ada Santiginya. Lumayan. Satu batang seukuran kelingking segini gitu lah. Udah pasti itu, nggak mungkin 50.000, pasti lebih. Kalau semua bikin usaha begitu, akan cepat sekali nasional nasional akan tahu semua. Oh, Lampung Selatan wisata bonsai, apa sih bonsainya? Santigi. Ya. Di mana belinya? Itu ada pasarnya. Keren banget. Iya. Allah Akbar. Nggak tahu, saya juga ngomong-ngomong begini sebenarnya yang ngeri-ngeri sedap juga, karena saya tahu, paham benar pemain Santigi, pemain bonsai, khususnya Santigi ini bukan masyarakat biasa, orang-orang keren, orang-orang hebat, yang seandainya orang-orang keren, orang-orang hebat ini tadi partisipasinya terhadap peningkatan perekonomian kerakyatan benar-benar, kan orang yang nggak dikit, banyak. Kita pikir sama-sama gimana masyarakat semuanya punya penghasilan dari wisata bonsai Santigi ini. Jadi nggak hanya orang-orang tertentu aja, karena ya serius lah bener ini. Kalau masyarakat dari kondisi sekarang ini, dari dongkelan bahan bonsai Santigi ini nggak dapat apa-apa sebenarnya, lur. Nggak dapat apa-apa. Mereka itu dongkel Santigi itu hanya untuk cari makan, nggak lebih. Karena untuk Santigi seukuran besar, mereka mendongkel itu nggak cukup 1 hari. 1 orang nggak kuat dongkel itu. Untuk 1 pohon, mungkin ngambil 1 pohon 1 hari, mereka butuh beberapa orang baru bisa angkat, baru bisa sampai ke ke darat, bisa didaratkan. Dari kerja itu mereka cuma dapat apa? Cuma cukup untuk makan aja. Dan setelah itu sudah. Dan disayangkan lagi, setelah itu habis, selesai. Jadi yang bisa bikin pembibitan ya cuma pemain-pemain Santigi aja, pemain bonsai aja.
Mereka punya pohon yang besar, mereka bisa bikin bibit sendiri. Dan mereka aja yang jadi pemeran dari wisata bonsai ini. Nggak ada efeknya sama sekali ke masyarakat. Nggak ada sedikit pun perbaikan yang bisa didapat bagi masyarakat biasa yang dia bukan ahli bonsai. Sehingga jangan sampai yang namanya wisata bonsai yang udah digembar-gemborkan seperti sekarang ini dan masyarakat nasional sudah banyak yang tahu, pemainnya itu aja. Cuma pengusaha-pengusaha santigi, pengusaha bonsai aja. Nah, di sini saya cuma ngajak kawan-kawan semua, nggak ada untuk menyalahkan pihak manapun, cuma ngajak untuk kita sama-sama renungkan, sama-sama pikirkan. Karena ini peluang yang sangat bagus. Bukan peluang untuk kita saja, tetapi untuk saudara-saudara kita. Bahkan untuk semua masyarakat di Lampung Selatan bisa ikutan mensukseskan Lampung Selatan wisata bonsai. Oke, saya rasa itu aja Lur. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap mungkin, atau ada yang merasa tersindir mungkin. Kepada aparat pemerintahan daerah sini saya juga mohon maaf kalau seandainya menyinggung-nyinggung tentang wisata bonsai ini. Dan kepada pengusaha bonsai gitu juga saya mohon maaf. Dan kepada masyarakat juga saya mohon maaf. Saya nggak menyalahkan kawan-kawan semua yang udah dongkel bonsai itu, karena kawan-kawan semua itu cari makan, bukan pembisnis bonsai. Nah, cuma di sini saya agak tekankan sedikit ke kawan-kawan yang dia memang berbisnis bonsai. Jadi ayolah kita berbagi dengan saudara-saudara kita yang lain. Jangan kita makan sendiri. Oke, saya kira cukup itu aja. Sekali lagi saya mohon maaf. Semoga bisa jadi sebab untuk kita sama-sama renungkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.